Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dicerai-beraikan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 31 dan 32a. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini masih melanjutkan pengajaran dan nasihat Yesus sebelum Yesus kembali kepada Bapa. Dan Yesus tidak mau menyembunyikan apapun daripada muridnya. Sebaliknya, Yesus dengan jelas dan terbuka menyatakan diri dan tugas yang dia terima dari Bapa. Oleh karena itu, para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudari terkasih, kebersamaan dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan para rasul membuka mata para rasul. Para murid Tuhan Yesus secara perlahan-lahan mulai mengenal Yesus tidak hanya sebagai manusia biasa. Salah satu tanda bahwa Yesus bukan manusia biasa adalah kenyataan bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Karena Yesus mengetahui segala sesuatu, maka sekurang-kurangnya Yesus pasti datang dari Allah. Sebagai contoh, ada seorang pemuda bernama Dedi yang datang ke sebuah kampung. Dedi bergaul dan berbicara dengan warga kampung. Karena sering bertemu dan bercakap-cakap, warga kampung semakin mengenal Dedi. Dedi sering berbicara tentang kota Jakarta. Kota Jakarta sangat padat dengan kendaraan. Siang malam orang bekerja tanpa henti. Kota Jakarta menawarkan banyak hal kepada manusia, sehingga tidak mengherankan kalau setiap tahun ribuan orang datang ke Jakarta. Mendengar cerita Dedi, orang di kampung itu yakin Dedi pasti datang dari Jakarta atau pernah hidup dan tinggal di Jakarta. Saudara-saudari terkasih, karena Yesus datang dari Allah dan sekaligus sebagai Allah, Yesus mengetahui hal-hal yang telah terjadi di masa lampau, hal-hal yang terjadi di masa sekarang ini,
bahkan hal-hal yang terjadi di masa depan. Salah satu yang akan terjadi dan sudah diketahui oleh Yesus adalah keadaan para muridnya yang akan dicerai-beraikan. Yesus sudah tahu bahwa si jahat yang menjadi musuh Allah sedang mencari kesempatan untuk menghancurkan Yesus. Dengan menghancurkan Yesus, maka para murid pasti akan kocar-kacir, lari, dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan ramalan Yesus bahwa para murid akan dicerai-beraikan sudah terbukti. Ketika Yesus menerima hukuman dengan memanggul salib ke Golgota, para murid Yesus seakan-akan menghilang. Bahkan dari Injil kita mengetahui bahwa hanya Rasul Yohanes yang setia menyertai Yesus sampai disalibkan. Murid-murid yang lain kocar-kacir dan dicerai-beraikan si jahat. Hal yang sama bisa menimpa setiap umat Katolik dan para pengikut Yesus di seluruh penjuru dunia. Kita sudah sering mendengar di negara-negara tertentu di mana umat Kristiani menjadi kelompok minoritas. Mereka seringkali sulit untuk berdoa, sulit mendirikan rumah ibadah, bahkan diusir. Saudara-saudari terkasih, tahun depan kita akan menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum. Pemilu adalah upaya untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan dapat dipercayai. Tetapi kenyataannya, pemilu kadang menjadi kesempatan bagi calon dan pendukungnya untuk melihat kelemahan lawan. Kelemahan dari masing-masing calon dipergunakan untuk menyerang dan menjatuhkan. Maka tidak mengherankan jikalau muncul percecokan, kesalahpahaman, dan permusuhan yang dapat mencerai-beraikan kita sebagai sebuah bangsa. Padahal calon yang kita pilih adalah sesama anak bangsa. Kita tidak sadar bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja dalam diri maupun kelompok yang berusaha untuk mengganggu, bahkan menghancurkan persatuan bangsa kita. Maka sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita sama-sama berdoa agar pemilu tahun depan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Jangan sampai kita mau diadu domba dan dicerai-beraikan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Apakah kita sudah berusaha untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghindari hal-hal yang dapat mencerai-beraikan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Namun Engkau juga menyadari bahwa ada kekuatan jahat yang hendak mencerai-beraikan manusia. Curahkanlah rahmat-Mu supaya kami selalu berusaha menciptakan perdamaian. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.